Kan banyak orang yang bangga ya, ini tanahku, ini ladangku, ini sawahku, semua milikku. Ya, kata tanah, kata siapa? Malah kamu itu milikku, kata tanah. Karena sebentar lagi kamu akan aku telan pada saatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub la haula wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. Mengetahui misteri dan rahasia dari semesta kecil kita yang bernama tubuh atau yang sering disebut dengan alam mikrokosmos akan mengantarkan kita untuk mengetahui misteri dan segala rahasia tentang semesta besar yang disebut dengan alam makrokosmos. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, saya akan membuka rahasia perpaduan antara kecerdasan spiritual sebagai sungai pengetahuan tentang agama dengan kecerdasan intelektual sebagai sungai pengetahuan tentang akal yang dapat mengungkap tentang rahasia semesta. Karena dengan tahu asal muasal proses penciptaan alam semesta, maka kita akan mudah sekali untuk meniti ke dalam mengetahui diri sejati kita. Semoga Allah mengizinkan memberikan percikan dari kecerdasannya sedikit saja kepada kita, sehingga dengan demikian kita akan mengetahui sedalam-dalamnya
samudra pengetahuan yang ada di semesta kecil kita yang bernama tubuh. Saya mengambil referensi dari Quran surat As-Sajdah. Surat As-Sajdah, surat yang ke-32, ayat yang keempat. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ar wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang di antara keduanya dalam 6 masa. Misteri tentang 6 masa ini misteri yang sangat sulit untuk dipecahkan, karena saya membaca tentang ayat ini sejak dari kecil dan saya sudah membaca puluhan tafsir tentang ini. Ternyata dahaga pikiran, dahaga akal, ternyata dalam kurun waktu yang sangat panjang sulit untuk menemukan jawabannya. Saya memberanikan diri pada kesempatan yang penuh berkah ini untuk menguraikan rahasia tentang 6 proses penciptaan langit dan bumi. Dan saya yakin siapa saja yang mendengarkan uraian ini lalu diberi hidayah oleh Allah, terbukanya pintu langit, maka akan lepas segala kesombongan, karena kita akan merasakan betapa tidak ada artinya kita di hadapan Dia. Ucapan Allahu Akbar yang sering kita ucapkan akan lebih berenergi, bukan sekedar ucapan yang keluar dari lisan, hanya sebatas gelombang mekanik yang meluncur begitu saja, tetapi saya jamin akan menggetarkan seluruh sel dalam tubuh kita, bahkan akan menggetarkan jiwa kita. Ayat ini luar biasa, diulang 7 kali di dalam Al-Quran. Kita bisa melihat padanan dari Quran surat As-Sajdah ayat yang keempat, yaitu di Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-54. Di Quran surat Al-A'raf Allah berfirman dengan bahasa yang sedikit berbeda tetapi kontennya sama. Kalau di Quran surat As-Sajdah, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ar wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Di Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-54, Allah berfirman dengan bahasa yang sedikit berbeda. Inna rabbakumullahul ladzi khalaqas samawati wal ar fi sittati ayyam. Jadi kata sittah 6 itu diulang, dan di ayat lain kalau kita cermat di Quran surat Yunus surat yang ke-10 ayat yang ke-3 ada ulangan yang sama. Kemudian di Quran surat Hud ya. Surat Hud itu surat yang ke-11 ayat yang ke-7 pernyataan ini diulang lagi. Kita akan menemukan ulangan yang sama di Quran surat Al-Furqan, surat yang ke-25, yaitu ayat yang ke-59. Kemudian di Quran surat Qaf, surat yang ke-50, ayat yang ke-38. Dan hal yang sama kita akan temukan di Quran surat Al-Hadid, surat yang ke-57, ayat yang ke-4. Di situ dijelaskan tentang
Allah menciptakan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Ini misteri yang sangat lama saya tunggu-tunggu. Dan saya sudah pergi ke tempat-tempat di mana sumber-sumber pengetahuan katanya ada di situ. Dari sejak usia belasan tahun, saya baru menemukan jawabannya. Di usia saya sekarang sudah mencapai 51 tahun. Masa menunggu untuk memahami ini dalam kurun waktu lebih dari 40 tahun. Semoga yang akan saya sampaikan ini menjadi berkah buat semesta, berkah buat semua orang yang mencari kebenaran, berkah buat semua orang yang ingin mengenal jati diri. Karena siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. 6 masa itu, masa yang pertama adalah masa kekosongan sebelum alam semesta ini tercipta. Masa yang kedua, ketika usaha penciptaan alam semesta ini mulai terjadi. Dan usaha untuk menciptakan sesuatu itu pasti butuh energi. Makanya dalam ilmu fisika kita kenal energi itu definisinya adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Masa yang ketiga adalah terbentuknya materi. Setelah terbentuknya materi, masuk pada masa yang keempat, yaitu masa yang disebut dengan proses penciptaan. Masuk masa yang kelima yang disebut dengan proses pemeliharaan. Dan yang terakhir yang disebut dengan proses peleburan. Kita lihat contoh yang sangat sederhana. Ketika kita melihat pohon, pasti pohon berasal dari sebuah bibit. Lalu pohon itu kemudian tumbuh. Dan tidak ada pohon yang abadi. Pada akhirnya pohon akan hancur. Mungkin orang awam mengira hancurnya pohon itu sebagai titik akhir. Padahal hancurnya pohon itu sebagai titik awal untuk terjadi proses penciptaan yang baru. Gugurnya daun yang kuning jatuh ke bumi, mungkin mengira bagi orang awam itu adalah akhir. Padahal gugurnya daun itu akan dilebur menjadi pupuk dan diserap kembali oleh akar dan kemudian akan menjadi daun yang baru. Justru disitulah terjadi proses penciptaan yang baru. Disitulah siklus untuk mempertahankan keabadian itu terjadi. Kalau berbicara tentang siklus, cycle, itu berbicara tentang lingkaran. Dan kalau kita berbicara tentang konsep lingkaran, pada proses membuatnya, pasti mengawali dari satu titik. Kemudian mempertahankan jari-jari berakhir di titik yang sama. Tetapi setelah terbentuk lingkaran yang sempurna, kita bingung dari mana kita tadi mulai. Sekali lagi saya ulang, karena ini sangat penting sekali. Pada saat kita membuat lingkaran sempurna, pasti mengawali dari satu titik. Ketika kita mampu mempertahankan jari-jari,
maka kita akan berakhir di titik yang sama. Begitu selesai kita membuat lingkaran yang sempurna, maka kita tidak lagi tahu mana sesungguhnya titik awal, mana sesungguhnya titik akhir. Itu sebabnya dalam Asmaul Husna Allah menyebut dirinya huwal awalu wal akhiru. Dia yang awal, dia yang akhir. Tetapi pengertian dari situ kemudian disaripatikan oleh para leluhur kita dalam ilmu tauhid. Justru Allah itu tidak berawal dan tidak berakhir. Dia yang awal, dia yang akhir. Tetapi pengertian dari situ justru dia itu tidak berawal dan tidak berakhir. Bagaimana menyambungkan antara kecerdasan intelektual dengan kecerdasan spiritual supaya tidak terjadi kontradiksi, agar pemahaman ini menjadi koheren, menjadi simultan. Sama seperti kita mendengarkan dalam Asmaul Husna ada kata-kata dialah yang lahir, dialah yang batin. Dialah yang nyata, dialah yang gaib. Bagaimana dua hal yang kontradiktif ini bisa dipahami oleh kita sebagai satu kesatuan? Bagi mereka yang tidak pernah memikirkannya, yang tidak pernah bertanya tentang ini, pasti tidak akan mengalir jawaban kepada mereka. Saya menunggu dalam kurun waktu yang sangat panjang untuk bisa memahami. Dia yang dohir, dia yang batin. Bagaimana memahaminya? Dia yang awal, tapi dia juga yang akhir. Tetapi dia tidak berawal, dia tidak berakhir. Bagaimana memahaminya? Sedikit dari konsep tentang siklus tadi. Saat kita berbicara tentang cycle, saat kita sedang berbicara konsep lingkaran, memulainya saja dari satu titik, mengakhiri di titik yang lain, tetapi setelah terbentuk lingkaran yang sempurna, kita tidak melihat lagi mana awal, mana akhir. Kalau berbicara tentang siklus, dari mana saja kita memulainya, itulah siklus. Sama seperti orang bertanya, telur dulu, ayam dulu. Sampai sekarang tidak pernah ada jawabannya. Katanya, ayam berasal dari telur. Loh kan telur berasal dari ayam. Dari mana kita mau memulainya? Tidak usah memikirkannya lagi. Karena tidak berawal, tidak berakhir. Ada awal, ada akhir. Tapi kalau sudah berbicara siklus, jadi tidak berawal, jadi tidak berakhir. Dari mana saja memulainya, yang namanya siklus, tetap saja siklus. Kita tidak berbicara lagi awal dan akhir. Yang ada adalah tidak berawal dan tidak berakhir. Itulah pentingnya memahami siklus. Sekali lagi, 6 masa itu, yang pertama adalah masa kekosongan, yang kedua adalah masa di mana proses penciptaan terjadi, munculnya energi. Masa yang ketiga adalah munculnya materi. Masa yang keempat adalah masa penciptaan. Masa yang kelima adalah masa pemeliharaan. Dan masa yang keenam itu yang disebut dengan masa peleburan. Kita berbicara tentang alam semesta yang besar ini. Alam semesta yang besar ini. Saya gambarkan dulu supaya kita punya pengetahuan sedikit tentang astronomi. Kalau ditanya, ada berapa bintang yang ada di alam semesta ini? Para ilmuwan dalam bidang astronomi memperkirakan jumlah bintang di alam semesta ini ada 30 miliar
triliun. 1 triliun saja sudah banyak. 1 triliun itu nolnya 12. Bahkan kalau kita disuruh berhitung 1 triliun, mungkin sudah keburu lelah kita sebelum sampai menghitung 1 triliun. Bahkan kita belum pernah ada yang mencoba menghitung dari 0 sampai 1 triliun. Mungkin termasuk saya. 1 triliun itu nolnya 12. Jumlah bintang di alam semesta ini bukan 1 triliun, tapi 30 miliar triliun. Jadi kalau miliar itu nolnya ada 9. Jadi kalau 30 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat 12 sekitar 30 kali 10 pangkat 21. Itu jumlah bintang di semesta ini. Itu perkiraan para ilmuwan dalam bidang astronomi. Nah, semua bintang-bintang yang ada di alam semesta ini kemudian membentuk kelompok yang disebut dengan galaksi. Jadi bintang-bintang ini berkelompok, membentuk galaksi. Di alam semesta ini ada 2 kelompok galaksi. Yang pertama galaksi yang besar, yang kedua galaksi yang kecil. Berapa jumlah galaksi yang besar? Jumlah galaksi yang besar ada 350 miliar galaksi. Barangkali ada yang belum pernah melihat galaksi, ya. Lihat saja galaksi Bima Sakti. Itu satu galaksi itu. Satu galaksi. Jadi 30 miliar triliun bintang masing-masing membentuk kelompok galaksi sehingga terbentuk sekitar 350 miliar galaksi besar. Lalu terbentuklah 7 triliun galaksi kecil. Kemudian galaksi ini yang di dalamnya sudah ada miliaran bintang membentuk lagi kelompok galaksi. Sehingga ditemukan oleh para ilmuwan di semesta ini ada sekitar 25 miliar kelompok galaksi. Untuk menjangkau alam semesta yang luar biasa ini, yang diperkirakan oleh para ahli astronomi, perlu waktu sekitar 14 miliar tahun. Barangkali belum terbayang ya bagi orang awam. Cahaya itu bergerak dengan kecepatan, ini cahaya yang di sekitar kita ini, bergerak dengan kecepatan 300 juta meter per detik. Jadi dalam 1 detik, cahaya itu kalau disuruh jalan, dia menempuh jarak 300 juta meter. 300 juta meter per detik artinya dalam 1 detik, dia menempuh jarak 300 juta meter. Untuk menjelajah alam semesta yang sedemikian luas itu diperlukan waktu 14 miliar tahun cahaya. Nanti setelah mengetahui tentang rahasia ini, ucapan Allahu Akbar kita akan semakin berisi lagi. Kita lihat sekarang bintang yang terdekat dengan bumi. Apa itu? Matahari. Matahari itu bintang yang terdekat dengan bumi. Matahari besarnya
itu 1.000.000 kali bumi. Jadi bumi yang kita tinggali ini, dengan bintang yang terdekat saja, itu hanya 1/1.000.000 kali. Kalau bumi ini 1/1.000.000 kali, Amerika ya, seperberapa? Australia seperberapa? Kita bicara benua dulu. Asia seperberapa? Eropa seperberapa? Lalu kita bicara negara kita. Indonesia seperberapa ya? Indonesia ini ada 30 provinsi lebih. Lalu kita bertanya lagi, Papua seperberapa ya? Kalimantan yang disebut pulau yang besar di kita seperberapa ya? Lalu kita lari ke Pulau Jawa. Pulau Jawa seperberapa ya? Bumi saja 1/1.000.000 dari matahari. Lalu Jakarta seperberapa ya? Lalu rumah kita yang disebut dengan tanah kita, yang disebut milik kita, yang kemudian nanti akan menelan kita. Kan banyak orang yang bangga ya. Ini tanahku, ini ladangku, ini sawahku, semua milikku. Ya. Kata tanah, kata siapa? Malah kamu itu milikku, kata tanah. Karena sebentar lagi kamu akan aku telan pada saatnya. Gagahnya juga akan ditelan semuanya. Dan ternyata menurut para ahli spiritual, cara bumi menelan tubuh tergantung cara tubuh dimanfaatkan di bumi ini. Makanya ada yang ditelan dengan bumi dengan kelembutan dan penuh cinta. Ada juga yang ditelan dengan bumi dengan kegarangan dan penuh dendam. Semoga kita disambut oleh bumi pada saatnya nanti dengan penuh cinta. Tergantung cara kita memperlakukan bumi. Kalau kita sayang sama bumi, sering ngasih hadiah sama bumi, bersahabat dengan bumi, makanya coba perhatikan, semakin tinggi tingkatan spiritual seseorang, biasanya semakin dekat dengan alam. Semakin menyatu dengan alam. Dan kecintaan pada alamnya semakin besar. Makanya biasanya dia dianugerahi berkah dari alam. Ketika dia merawat alam, maka alam juga akan merawat dia. Ketika kita merawat, kita juga akan dirawat. Jadi kalau kita sekarang ini mohon maaf ya, nanam ini nggak jadi, nanam itu nggak jadi, nanam padi diserang hama, barangkali ada yang salah perlakuan kita pada semesta ini. Ini sudah ranah sains sebetulnya, bukan ranah ilmu nujum, bukan. Ini ranah sains dan bisa dijelaskan. Karena interaksi manusia dengan semesta ini sudah bisa dijelaskan dalam ranah sains, bukan sekedar ranah duga-duga. Jadi kalau Jakarta sebesar apa? Rumah kita sebesar apa? Pertanyaan berikutnya, kita ini sebesar apa ya? Tetapi hebatnya manusia. Kenapa? Karena rahasia tentang semesta, samudra pengetahuan tentang semesta, sekecil-kecilnya tubuh kita, justru sama Allah diletakkan di tubuh kita. Maka mereka yang mampu membuka perpustakaan keilmuan dalam tubuhnya, merekalah orang yang pertama yang akan bisa mengungkap segala misteri tentang semesta ini. Baik,
Kembali lagi pada matahari, bintang terdekat yang dekat dengan bumi kita. Pernah nggak kita bertanya, kenapa ya? Kan bintang itu banyak. Kenapa ya? Yang menyinari bumi kita cuma satu matahari. Padahal matahari itu di alam semesta ini miliaran. Yang semodel matahari bahkan lebih besar dari matahari di alam semesta ini miliaran. Bayangkan ya, kalau bumi yang kecil ini disinari oleh banyak matahari, seperti apa ya? Makanya Allah yang maha sempurna Al-Musawwir cukup menempatkan matahari satu saja untuk berkah kehidupan bagi kita. Pertanyaan berikutnya, bagaimana ya dia memikirkan proses penciptaan bumi sehingga bumi ini diletakkan sedemikian jaraknya dari matahari? Kan ada planet yang lain selain bumi. Ada Pluto, ada Saturnus, ada Merkurius, ada Uranus, ada Mars. Agak dekat saja ke bumi, sudah tidak layak untuk ditinggali untuk hidup. Jauh dari bumi terlalu dingin, jauh dari matahari terlalu dingin. Yang dekat ke matahari terlalu panas. Yang jauh dari matahari terlalu dingin. Bumi kita diletakkan sedemikian cerdasnya oleh Allah. Jaraknya sedemikian terhadap matahari. Dan sinar matahari yang datang ke bumi sudah sangat bersahabat. Tidak berbahaya lagi. Pernah gak memikirkan itu? Kita coba merenungkannya. Sebelum nanti saya akan ajak untuk meniti lebih dalam ke dalam diri. Ini baru permukaan awal. Supaya ada gambaran sedikit. Masih pemanasan ini. Supaya akal kita bisa menyerap. Pertanyaan berikutnya. Kalau ini bumi. Bukankah di sekitar bumi ada bulan? Yang bergerak mengelilingi bumi. Ukuran bulan itu lebih kecil daripada ukuran bumi. Tetapi bulan diletakkan sedemikian jaraknya terhadap bumi, sedemikian jaraknya terhadap matahari. Pada saat tertentu, bulan yang kecil ini bisa menutupi bumi sehingga terjadi gerhana matahari. Bulan yang kecil, yang seperberapa dari matahari, bisa menutupi matahari yang besarnya sedemikian besar. Ketika ini bumi, ini bulan, ini matahari, saat bulan tepat menutupi matahari, terjadilah gerhana matahari total. Sebaliknya suatu saat bulan akan membelakangi bumi. Saat bulan membelakangi bumi, bumi yang menghalangi bulan sehingga matahari tidak sampai pada bulan. Bumi yang kecil ini bisa menghalangi bulan seutuhnya. Dan akhirnya terjadi gerhana bulan total. Bagaimana sang kecerdasan semesta itu bisa meletakkan planet-planet ini sedemikian luar biasa. Dan kalau saya tanya, ruang yang ditempati oleh bumi, bulan, dan planet-planet yang lain, ruang yang ditempati oleh semua bintang yang jumlahnya 30 triliun, 30 miliar triliun. Ruang yang dihabiskan oleh mereka itu semua dibandingkan dengan ruang kosong yang tersedia, mana yang lebih besar? Ruang kosong yang tersedia jauh lebih besar.
Saya akan buat demonstrasi sederhana dulu. Perhatikan sini. Biar semuanya mengerti. Saya sekarang sedang memegang benda HP saya. Dan kalau saya lepaskan ini HP dari tangan saya, dia akan jatuh. Kita ini terlalu sering menyaksikan kejadian yang seperti itu sampai tidak pernah bertanya. Bahkan kita mengabaikannya. Kalau kita bertanya lebih dalam, kenapa dia bisa jatuh? Begitu dia bergerak, sebetulnya pasti ada usaha dong. Siapa yang melakukan usaha sehingga benda yang saya pegang tadi jatuh? Kalau ada usaha, ada energi. Energi dari mana? Mungkin kita sebagai orang awam yang pernah belajar ilmu fisika hanya mengatakan, oh karena di sekitar bumi ada medan gravitasi. Apa sih medan gravitasi itu? Orang udah belajar fisika sampai tingkat fisika kuantum sekarang, belum ada yang bisa memecahkan misteri tentang medan gravitasi. Baru ada modelnya saja. Medan gravitasi itu wujudnya seperti apa, sampai sekarang orang tidak pernah bisa memecahkannya. Saya ambil contoh yang sederhana. Di ruangan kita ada listrik. Ada listrik di sini. Pernah nggak kita bertanya, apa sih listrik itu? Apa sih harus listrik itu? Mungkin kita hanya mengatakan, ya kalau ada kabel yang terbuat dari tembaga akan mengalir arus. Pernah nggak kita bertanya, kenapa untuk kabel itu harus dari tembaga? Kenapa tidak boleh aluminium? Kenapa tidak boleh kuningan? Kenapa tidak boleh karet? Kenapa plastik tidak bisa mengalirkan arus? Paling kita hanya mengatakan, oh ini namanya konduktor, ini yang namanya resistor, cuman gitu saja. Ini namanya isolator, cuman gitu saja. Tapi dalaman-dalamannya seperti apa? Bagaimana arus itu mengalir dalam tembaga? Pernahkah kita berpikir, kalau yang namanya mengalir, kan harus ada ruang kosong. Kita lewat gang, ada ruang kosong, kita lari bisa lebih cepat. Begitu masuk gang, banyak sekali benda-benda, kita tidak bisa. Karena kita akan bertumbukan dengan banyak benda yang ada di gang itu. Kalau kita memegang tembaga, yang terpikir oleh kita adalah benda padat. Betul? Kalau dipukulkan tembaga, sakit. Karena kita mengira itu benda padat. Tapi pernahkah kita berpikir, yang namanya elektron, yang ukurannya sangat kecil di dalam tembaga, itu bisa mengalir karena ada medan listrik. Berarti di tembaga itu ada ruang kosong sebetulnya. Tapi kita tidak melihatnya. Subhanallah. Kalau kita bertanya lagi, bagaimana energi listrik ini dihasilkan? Oh, itu kan ada PLTU. Ada PLTN, ada tenaga nuklir, ada tenaga uap, ada tenaga air, ada tenaga batu bara, ada mesin diesel. Cuman itu saja. Tapi bagaimana mekanisme terjadinya listrik? Kalau kita bongkar generator, isinya apa? Itu cuman kumparan kawat tembaga. Cuman kumparan kawat tembaga saja. Isinya itu. Lalu di sekitar dindingnya cuman ada magnet permanen. Setiap ada magnet pasti ada medan magnet. Di sekitar medan pasti ada energi. Apa yang terjadi di generator? Itu cuman kawat tembaga yang gak ada apa-apanya. Memotong medan magnet sehingga terjadi yang namanya GGL induksi. Dari situlah mengalir arus induksi. Proses pembangkitan listrik terjadi di situ. Tapi bagaimana? Kok kawat memotong medan bisa menimbulkan arus? Pernahkah kita bertanya?
Sekarang ibu-ibu di rumah, ada blender di rumah, ada hair dryer di rumah, ada apa lagi alat-alat dari listrik, ada pompa air di rumah, apalagi? Semua alat-alat listrik di rumah kerjanya cuma muter aja. Kalau dibuka dalamannya, cuman apa? Itu cuman kumparan dengan medan magnet. Jadi ketika kumparan dialiri arus di dalam medan magnet, kok di dalam kumparan timbul gaya? Sehingga bisa memutarkan kipas angin, bisa memutarkan blender. Sehingga kita sangat dimudahkan oleh semesta. Tapi pernahkah kita bertanya, ada apa